Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita masih boleh bertemu dalam tayangan embun Elioteria Misi Berkat untuk Negeri. Tayangan kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun berada untuk bersatu hati dalam doa, mendengarkan firman Tuhan dan memuji menyembah nama Tuhan bersama-sama sebelum kita memulai aktivitas kita. Mari Bapak Ibu, kami berharap ini menjadi pelayanan bagi kita semua agar kita boleh lebih kuat menjalani hari-hari kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun dalam keadaan yang sehat dan Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk selalu rindu akan Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau bersatu hati, menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima kami, meski dalam kehinaan kami, berdosa hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau mau menyucikan kami, agar hidup kami ini layak bagi Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkenan menerima pujian kami sebagai ucapan syukur kami dan kerinduan kami kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita nyatakan pujian kita untuk tetap selalu setia kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian dengan judul Mahkota Kehidupan.
selalu kami pegang teguh, yang menopang dan memberi kekuatan bagi kami. Hari ini Tuhan, kami percaya oleh karena tuntunan-Mu, oleh karena kekuatan yang berasal daripada Engkau Tuhan, kami masih boleh menjalani hidup kami. Dan kami berjanji Tuhan, kami mau melayani Engkau. Dalam setiap apapun yang boleh kami lakukan di tengah dunia ini Tuhan. Mari Tuhan, berkenan Engkau mengurapi kami, melihat kami hamba-hamba-Mu, dengan kerinduan yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sucikan kami, layakkan kami Tuhan, untuk selalu menjadi pelayan-Mu Tuhan, dalam keadaan tersulit apapun di tengah dunia ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu Engkau bersabda bagi kami. Biarlah Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu, baik bagi kami yang mendengarkan sabda-Mu, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang boleh diberikan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami menerimanya berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami boleh melakukan segala sesuatu di tengah dunia ini hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya percaya selama ini saudara, Bapak Ibu semuanya senantiasa ada dalam perlindungan kasih Tuhan. Mari pagi ini kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Dan hari ini patut kita awali dengan mendengarkan berita firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Hari ini saya akan membawakan judul firman Tuhan yang saya beri judul taat atau takut. Kisah para Rasul pasal 5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-26. Tapi saya hanya baca satu ayat bagi kita, nanti Bapak Ibu semuanya di rumah membacanya untuk dapat memahami teks ini secara menyeluruh. Saya akan membaca kisah para Rasul 5 ayat yang ke-20 yang berkata demikian. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman tentang hidup baru ini kepada orang banyak. Amin. Nah, salah satu tugas kita sebagai orang-orang percaya adalah memberitakan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dengan caranya. Yaitu Dia datang ke dunia ini, kemudian Dia menderita, disalibkan, naik ke sorga, bangkit dari orang mati dan naik ke sorga, dan kemudian mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Nah, sejak Yesus naik ke sorga, kehidupan orang-orang percaya tidak mudah. Selalu dihimpit, selalu diancam, dan kemudian tidak diberikan ruang yang bebas untuk mereka. Dan kita juga tahu mungkin pada saat ini kita juga merasakan bahwa kita menjadi orang Kristen tidak sebebas yang kita inginkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Tuhan, di tengah situasi yang demikian, di tengah ancapan himpitan baik oleh dunia maupun oleh pihak lainnya terhadap kita, apa yang harus kita lakukan? Kita taat untuk memberitakan firman atau malah takut karena kita mungkin bisa dikucilkan, bahkan bisa disiksa, dibunuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, seringkali kita dapati dunia membungkam kebenaran dengan cara mereka sendiri. Tetapi kebenaran juga akan menemukan jalannya. Tantangan terbesar bagi kita adalah untuk memberitakan Injil dengan baik, dengan dapat diterima oleh semua orang. Karena tugas kita
sangat besar, yaitu memberitakan Injil kepada semua makhluk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus belajar dari firman ini. Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman yang hidup itu kepada orang banyak. Kita harus taat jika Tuhan inginkan kita beritakan firman. Kita harus konsisten pada kebenaran ini. Bahwa hidup kita dipanggil tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi memberitakan firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kita akan mengalami banyak tantangan dalam memberitakan firman ini, tetapi kita juga bisa melakukannya. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, maka saya dan teman-teman tim yang lain juga membuat channel YouTube ini agar kita bisa berbagi renungan firman Tuhan dari tempat ini. Karena kami secara fisik terbatas untuk hadir di mana-mana memberitakan firman. Tetapi kan sekarang ada media sosial, ada YouTube. Tetapi juga seringkali YouTube yang memuat firman-firman Tuhan ini tidak terlalu diminati oleh orang-orang. Mereka suka media sosial atau tayangan yang menyenangkan hatinya, yang menghibur matanya atau telinganya, suka melihat yang goyang-goyang seterusnya. Tetapi untuk firman Tuhan mungkin di skip karena mungkin dianggap membosankan dan seterusnya. Tetapi percayalah kepada saya, di dalam Tuhan tidak ada yang membosankan. Percayalah bahwa memberitakan firman Tuhan itu berarti mentaati perintah Yesus. Salah satunya yang dalam teks yang kita baca tadi, pergilah beritakanlah firman kepada semua orang. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari teks tadi adalah semakin dibabat, semakin merambat. Nah, jadi iman kita itu dari dulu sampai hari ini mengalami berbagai dinamika yang ada. Gereja mula-mula, murid-murid, para rasul awal-awalnya tidak mendapatkan kebebasan untuk memberitakan Injil. Tapi apa yang terjadi? Hari ini kurang lebih 2 miliar lebih orang menjadi pengikut Kristus di dunia ini. Ini yang terbanyak di antara yang lainnya. Itu artinya bahwa semakin dibabat, maka iman itu semakin merambat. Semakin dihimpit, kekristenan itu semakin melejit. Karena apa? Karena yang diberitakan itu adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Yang di bawah kakinya semua makhluk bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika kita beritakan ini, jika kita sampaikan ini kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, maka saya percaya hidup kita senantiasa ada di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Karena kalau kita lihat para rasul di sini setelah mereka dilepaskan dari penjara itu, para rasul tidak melarikan dirinya untuk menyelamatkan nyawa, tetapi mereka kembali ke pusat ibadah orang Yahudi pada saat itu, yaitu bait Allah, untuk mengajar tentang Yesus. Nah, Bapak Ibu, saat Tuhan menolong kita dari berbagai macam krisis, misalnya sembuh dari sakit, lepas dari masalah hidup yang besar, yang mungkin membuat kita selama ini takut, tertekan. Kita dilepaskan dari fitnah keji, dari berbagai macam persoalan yang tampaknya menyiksa batin kita, menyiksa rohani kita. Tetapi firman Tuhan selalu meneguhkan kita. Kita dipulihkan, kita diangkat, bangkit dari keterpurukan. Itu tujuannya bukan agar kita hidup nyaman, menikmati kembali apa yang kita tidak bisa menikmati saat kita menderita. Tetapi tujuannya adalah untuk
menjadi sebuah kesaksian bagi kita. Ingat, masalah terbesar kita bisa menjadi kesaksian terbesar yang dapat kita berikan kepada orang-orang lain. Yang ketiga, kita melihat bahwa kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Kita lihat cerita tadi dalam ayat yang ke 22, 23 dan seterusnya. Penjaga ada di tempatnya, pintu terkunci rapat, tetapi bagian dalamnya sudah kosong. Lalu kita lihat ada kebingungan yang besar di sekitar penjara itu karena rasul-rasul itu dilepaskan oleh Tuhan secara ajaib. Mungkin saat ini tubuh kita tidak terpenjara. Mungkin saat ini kita tidak sedang dikurung dalam sebuah sel tahanan seperti yang rasul-rasul alami. Tetapi mungkin kebebasan kita untuk berekspresi, berpendapat, menyampaikan firman, menyampaikan iman kita itu dibatasi. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, jika kita terus melakukannya dengan cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, sesuai dengan Alkitab, maka Tuhan akan menolong kita. Ia akan melepaskan kita dari berbagai belenggu yang ada. Dan kita bisa menjadi alatnya. Karena manusia bisa membuat sistem. Manusia bisa membuat aturan atau batasan yang sangat ketat untuk membatasi hidup kita. Tetapi skenario manusia tidak akan pernah membatalkan skenarionya Tuhan. Karena dialah yang merancang kehidupan ini. Dia tidak akan merancang kehidupan ini untuk gagal, untuk masuk neraka. Tetapi Tuhan rancang kehidupan ini untuk berguna, untuk memuliakan namanya. Dan kelak hidup bersama-sama dengan dia di sorga, tempat yang kekal. Nah Bapak Ibu, ketika Tuhan membuka jalan, tidak ada pintu yang bisa tertutup. Dan kalau Tuhan sudah menutup jalan, maka tidak ada yang bisa membukanya. Jadi tugas kita Bapak Ibu Saudara adalah percaya dan berjalan dalam ketaatan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya taat atau takut, maka sampaikan, saya taat. Ini aku Tuhan. Aku mau taat, hidup bersama dengan Engkau dan beritakan Injil-Mu yang ajaib. Dan biarlah aku dan seisi rumahku selalu menyembah Tuhan yang hidup. Apapun yang terjadi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menguatkan kami pada hari ini. Seringkali kehidupan mengurung kami sehingga kami tidak bebas, tidak leluasa. Bahkan kehidupan ini juga sering membuat kami lupa bahwa tugas utama kami adalah pergi untuk memberitakan firman yang hidup itu kepada orang banyak. Seringkali kami hidup hanya untuk diri kami sendiri. Tetapi hari ini Tuhan, kami mau taat kepadamu bahwa kami harus lebih mengutamakan Engkau dibandingkan dengan pribadi kami. Dan biarlah Tuhan pada hari ini jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini, mereka dikuatkan, diteguhkan hatinya untuk menjadi pemberita-pemberita Injil melalui kehidupannya. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa beserta dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk warga jemaat-Mu, bahkan orang-orang lain yang tidak bertalian apapun dengan kami. Kami mau berdoa kepada mereka, bagi mereka Tuhan, sehingga agar mereka dalam kehidupannya senantiasa ada pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang pada saat ini berjuang melawan sakit penyakit, berjuang melawan pergumulan kehidupan keluarganya. Orang-orang yang berjuang, bergumul karena anak-anaknya belum mendapat pekerjaan, belum mendapatkan tempat sekolah, kuliah yang bagus. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Agar Tuhan bisa menopang orang-orang yang sedang dalam pergumulan ini. Agar mereka menemukan jalan keluar yang paling pas, paling baik untuk mereka. Dan kami juga berdoa untuk para hamba-Mu yang sakit, siapapun mereka, yang berseru kepada nama Tuhan,
biarlah Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah daerah kami, Kabupaten Murung Raya, dan bahkan seluruh negara kami. Tuhan berkati bangsa ini dari tempat yang jauh ini Tuhan. Kami senantiasa berdoa kepadamu bagi bangsa kami agar kami mendapat pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan menciptakan bangsa Indonesia ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Karena Tuhan ingin ada revival, ada kebangkitan rohani, ada penyelamatan, ada lawatan Tuhan yang besar untuk bangsa ini. Dan biarlah kami menjadi salah satu alat kecil di tangan Tuhan untuk mewujudkan semua itu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa agar para pemimpin kami dipimpin dengan hikmat, dipimpin dengan pengetahuan, dipimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Baik dari pusat sampai di daerah ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan keagamaan yang ada. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa menolong, menopang orang-orang yang ikut ambil bagian. Kami percaya bahwa Tuhan ingin menghadirkan salom di bumi ini. Sehingga kemudian Tuhan menyertai perjalanan umat-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada dengan kasih Tuhan. Kami berdoa dan ucapkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya. Kami berdoa agar seluruh sidang jemaat semuanya dimanapun berada, Tuhan senantiasa beserta. Immanuel, Tuhan memberkati kita. Salam.